Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati setiap umat-Mu ya Tuhan yang datang. Engkau ketahui setiap mereka. Engkau tahu isi hati mereka. Engkau tahu persoalan, masalah mereka. Tuhan, biar hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan memulihkan setiap mereka. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan. Sehingga keadaan kami berbeda ketika kami meninggalkan tempat ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Dan kami siap menjadi berkat dan saksi dimanapun kami berada. Urapi kami Tuhan, urapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh sapa kanan kiri katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Hari yang luar biasa kita bisa menikmati kebaikan Tuhan pada hari ini kembali. Saudara kasih Tuhan, tema atau judul khotbah saya hari ini adalah Elevate in Love of God. Saudara, kita tahu bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang kasih. Kita punya nyanyian yang sangat klasik, yang sangat kita sukai tentang kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan seterusnya saudara. Saudara kasih Tuhan, tetapi ternyata dalam kehidupan kita bahkan sebagai orang percaya, ternyata kasih itu bisa lambat laun memudar. Kasih yang tadinya hangat, kasih yang tadinya panas membara itu bisa lambat laun memudar dan kemudian hilang. Saudara, kita bisa saja aktif dalam kegiatan ibadah kita rajin ke gereja, kita sibuk dalam pelayanan, ya, kita hamba-hamba Tuhan, tapi hati kita bisa jauh dari hadirat Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena kita senang, karena kita suka, atau karena kita harus melakukannya. Atau apakah di antara kita yang datang beribadah sebagai anak-anak Tuhan, kita datang karena ini adalah hari Minggu. Karena kita sudah rutin dan kita sudah biasa untuk datang di hari Minggu, tidak enak rasanya, ya, budaya ini kita tidak lakukan. Apakah kita didorong karena kita sudah biasa melakukannya? Saudara kasih Tuhan, tetapi ketika kita ada dalam sebuah ruangan ibadah dan kita menyembah, kita tidak merasakan seperti yang orang lain rasakan. Atau kita tidak merasakan seperti apa yang dahulu kita pernah rasakan, yaitu hadirat Tuhan yang menghangatkan, yang menjamah hati kita. Ketika kita menyembah, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa persembahan kita, membawa hidup kita sebagai persembahan dan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. We not just sing a song, kita bukan hanya sekedar menyanyikan sebuah lagu, tapi adalah sebuah ungkapan kasih, ungkapan ketulusan, ungkapan kekaguman kita kepada Tuhan. Dalam pengertian lain saudara, kita bisa saja menjadi Kristen, tapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Being a Christian but not living as a Christian. Menjadi orang Kristen tetapi tidak hidup seperti Kristus. Menjadi pengikut Kristus tetapi tidak meneladani kehidupan Kristus. Jadi kasih kita bisa memudar seperti lilin terapi saudara. Ia bisa saja tetap bernyala tapi dia kehilangan wanginya karena minyaknya telah habis. Unsur yang memberi wangi, bau harum, aroma harum itu telah habis. Ia hanya tinggal nyala yang hidup saja. Bersyukur puji Tuhan ia tidak mati, tetapi ia tidak menebar keharuman lagi. Ini satu kondisi yang perlu saya dan kita bersama-sama lihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu saya berdoa, biar setiap kita
merindukan lebih dalam kasih, dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with Jesus. Saudara, dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, kita baca bersama-sama sampai ayatnya yang kelima, saudara. 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, ini menunjukkan militansi yang hebat dari jemaat Tuhan di Efesus. Jadi ini adalah firman kepada jemaat Tuhan di Efesus. Bayangkan saudara, mereka bisa dengan tajam melihat mana hamba Tuhan yang sejati, mana yang tidak. Mana yang menyebut dirinya rasul, mana yang tidak. Ini menunjukkan sebuah tingkat kerohanian yang luar biasa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sabar dalam penderitaan. Ayat berikutnya berkata demikian. 3, 2, 1. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau aku, katakan jikalau aku tidak bertobat. Amin, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kata kasih dalam ayat yang keempat itu kita tahu adalah kata agape yang digunakan. Ada kata agape, ya, menunjukkan satu kasih yang tulus, satu kasih yang murni, satu kasih yang tidak tergantung pada respon, tidak tergantung kepada perlakuan orang kepada kita. Satu kasih yang disebut tanpa syarat, satu kasih yang berorientasi kepada pengorbanan. Itu agape yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Dan kasih pada ayat ini menunjukkan kalimat yang sama, sebuah kasih ilahi tanpa syarat, tidak mudi, ya. Hanya karena kondisi tidak baik kemudian dia kehilangan kasih, dan kondisi baik dia kembali kepada kasih, no. Tapi satu keadaan yang stabil di dalam hatinya. Dan dalam ayat yang sama saya garis bawahi saudara, dikatakan demikian.
telah meninggalkan kasih-Mu. Kata kerja dalam kata meninggalkan ini artinya saudara melepaskan, kata apimei dalam bahasa Yunaninya. Ya. Bukan saja sekedar meninggalkan tetapi membiarkan secara sengaja ia pergi secara perlahan-lahan dan kemudian menjauh sampai tidak terlihat. Itu kata meninggalkan, kata apimei dalam ayat yang keempat. Jadi saudara, jemaat Efesus tidak kehilangan kasih itu karena kelalaian semata, tetapi ada unsur kesengajaan. Sesuatu yang dengan sadar mereka ketahui, lambat laun telah memudar, tetapi dibiarkan. Antara ia pergi menjauh dari kehangatan kasih, ia tahu ia semakin jauh, tapi dia membiarkan ia semakin jauh. Atau kasih itu mulai pergi meninggalkan dia, dan dia membiarkannya. Saudara, ini adalah ungkapan yang menunjukkan sebuah sikap di mana kita tahu bahwa kita mulai kehilangan kehangatan kasih Kristus. Dan secara sadar kita tahu apa yang menyebabkannya. Kita mulai kehilangan persekutuan dengan Tuhan karena ada aktivitas pengganti lain. Kita kekurangan, kita tidak memiliki waktu personal dengan Tuhan karena ada sesuatu yang lebih bernilai bagi kita. Dan secara sadar kita membiarkan itu lambat laun meninggalkan kita. Jadi kalimat dalam ayat yang keempat ini yang Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan sebuah pewahyuan dari Tuhan. Berkata kepada jemaat Tuhan di Efesus dan meninggalkan, secara sengaja melepaskan. Kasih itu pergi dan memudar. Kalau kita lihat kota Efesus, saudara. Efesus adalah sebuah kota metropolitan pada masanya di Asia Kecil, pada masa sekarang adalah Turki. Ada sebuah kota yang sangat berpengaruh pada masanya secara ekonomi dan perdagangan. Ini satu titik yang sangat penting, saudara. Dikenal karena kuil Artemis, ya, dan sekaligus dewi yang mereka puja. Salah satu medan pertempuran rohani yang dihadapi Paulus yang paling berat adalah di wilayah ini. Karena mereka mapan secara ekonomi. So, Paulus, kamu bawa apa? Adakah sesuatu dari yang kami miliki? Adakah sesuatu yang lebih baik dari yang kami punya? Apakah Tuhan yang kau tawarkan itu akan membuat kami lebih kaya dari sekarang? Apakah Injil yang kau beritakan itu akan membuat kami lebih hebat dari yang sekarang? Bukankah engkau ketahui bahwa Efesus adalah kota atau epicentrum ekonomi perdagangan pada waktu itu? Bandingkan kami dengan kota-kota yang lain, apa yang kau bawa? Tapi saudara kasih Tuhan, karena kasih dan pengurapan Tuhan kita tahu akhirnya Efesus mengalami pertobatan yang luar biasa. Tuhan melawat Efesus. Sekalipun Efesus adalah pusat berhala dan perdagangan, tapi Efesus juga menjadi pusat kebangkitan gereja. 3 abad berpengaruh menjadi salah satu kota yang memberikan pengaruh besar terhadap kebangkitan gereja selama 300 tahun. Kota Efesus. 3 rasul, saudara, ya. Paulus, Timotius yang diutus oleh Paulus, dan kemudian Yohanes berdiam di kota Efesus ini karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan Paulus tinggal lebih lama daripada para rasul yang lain. Saudara kasih Tuhan, jadi Efesus adalah sesuatu yang sangat penting dan punya peranan strategis. Bahkan setelah mereka mengenal Tuhan, kehidupan mereka pun tetap dipakai oleh Tuhan. Secara rohani mereka memberi dampak yang luar biasa.
Pelayanan mereka berpengaruh luas 3 abad lamanya. Saudara kasih Tuhan, lantas apa yang menggerogoti, yang secara pelan-pelan membuat mereka kehilangan kasih yang semula. Sehingga secara khusus dalam Wahyu pasal yang kedua, firman Tuhan datang kepada jemaat Tuhan di Efesus. Yang pertama adalah karena rasa aman, rasa nyaman, dan menjadi biasa. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat sejarah perjalanan gereja mula-mula di kota Efesus, mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan pengikut-pengikut Nikolaus, yaitu orang-orang yang melencengkan firman Tuhan, mereka tumpas. Mereka dianugerahkan karunia-karunia dalam pelayanan, saudara. Tapi dalam tahun pertama, dekade pertama, dan seterusnya, pada abad-abad berikutnya, sesuatu yang tadinya merupakan sebuah anugerah yang membuat mereka terkagum kepada Tuhan. Yang membuat mereka berani meninggalkan kenyamanan mereka dan mengikut Tuhan. Yang membuat mereka berani membuang Dewi Artemis dan mengikut Tuhan, saudara. Sesuatu yang membuat mereka takjub akan pekerjaan Tuhan. Karunia-karunia, hikmat yang diberikan, pengurapan. Di sana sini mereka lihat kesembuhan terjadi lewat jemaat dan penilik-penilik jemaat. Lambat laun mereka mulai terbiasa dengan pelayanan itu. Mereka mulai terbiasa dengan apa yang dahulu sesuatu yang mengagumkan. Mereka mulai terbiasa dengan keadaan seolah-olah apa yang mereka kerjakan menjadi template. Tampaknya beberapa kali berhasil tanpa persiapan rohani yang baik. Mereka merasa aman, mereka tetap melakukan, mereka tetap melayani Tuhan, melakukan yang biasa mereka lakukan. Tapi mereka mulai kehilangan relasi sejati mereka dengan Sang Pemberi berkat. Mereka kehilangan relasi mereka yang mempercayakan kepada mereka kaki dian, pengurapan dan api Tuhan itu. Mereka kehilangan kasih mereka yang semula. Firman Tuhan menegur mereka karena mereka mulai melihat bahwa apa yang mereka kerjakan karena usaha, karena kehebatan, karena jasa mereka. Dan beberapa dari antara mereka mulai mengambil kredit dari setiap apa yang mereka lakukan. Mereka mulai mengumpulkan pujian dari setiap jasa yang mereka berikan dalam pelayanan. Beberapa dari antara mereka mulai kecewa ketika mereka tidak mendapatkan pujian setelah mereka melakukan sesuatu. Dan setelah abad ketiga itu kita melihat gereja masuk pada zaman yang disebut Dark Age. Zaman kegelapan. Saudara kasih Tuhan, karena mereka kehilangan kasih mereka yang semula. Kisah atau peristiwa sejarah dari gereja Tuhan di Efesus dapat menjadi pembelajaran bagi kita pada masa sekarang. Hadirat Tuhan yang luar biasa kita nikmati, jangan sampai kita kehilangan dan menjadi familiar, menjadi biasa. Tidak seperti dahulu ketika kita masuk pintu rumah Tuhan, kita merasakan satu jamahan yang mengubah, yang menggetarkan hati kita. And then setelah 10 tahun, menjadi biasa. Apakah Tuhan berubah? Apakah Tuhan mengurangi kadar kemuliaan dan hadiratnya? No. Tapi bisa saja karena kita mulai kehilangan apa yang paling esensi, relasi sejati, dan rasa nyaman dan biasa atau familiar spirit. Seperti kata yang ditaruh dalam panci berisi air yang pelan-pelan dipanaskan. Ia tidak sadar ia menikmati kehangatan sampai tiba waktunya ia terlambat untuk keluar dari panci tersebut dan kemudian mati. Demikianlah gambaran meninggalkan kasih mereka yang semula. Tapi Tuhan Yesus mengasihi jemaat Tuhan di Efesus
Ia berkata ayat yang kelima, segera datang kembali. Saudara kasih Tuhan, Patmos di mana Yohanes mendapatkan pewahyuan ini adalah sebuah tempat pengasingan. Tempat Romawi membuang tawanan politik atau tawanan agama. Kita punya di Indonesia punya yang seperti ini. Ya, kalau yang kelas berat diasingkan. Nah, ini Patmos seperti ini. Yohanes dapat pewahyuan di situ. Meskipun terasing secara fisik, tapi justru di tempat terasing itu ia mendapatkan sebuah pewahyuan yang mendalam dari Tuhan untuk gereja Tuhan. Saudara, dari Patmos ini kita dapat belajar, terkadang tempat pembuangan manusia justru menjadi lokasi di mana Tuhan atau titik ground zero di mana Tuhan berbicara kepada setiap kita. Katakan amin, saudara. Ketika dunia membuang kita ke Patmos dan menjauhkan kita, ketika kondisi membuat kita terbuang, saudara kasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk melihat sorga terbuka. Katakan amin. Tuhan melihat kita dari sorga dan mengundang kita. Kadang-kadang tempat pengasingan adalah surat undangan untuk melihat pewahyuan yang lebih besar. Sebab itu apapun kondisi kita hari ini, apakah kita dihadapkan dengan sebuah masalah, pergumulan, atau hari ini kita merasa terasing dan terjauh, jangan khawatir. Tuhan mengasihi setiap kita. Katakan amin. Sapa kanan kiri, katakan Tuhan mengasihimu. Dan Dia mau membawa kita dekat ke pelukannya dalam kasihnya. Saudara kasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan bernama Leonard Ravenhill. Dia hadir, dia lahir di Inggris dan tapi kemudian melayani di Amerika, saudara. Seorang revivalist melahirkan begitu banyak hamba Tuhan dan kebangkitan gereja. Anak-anak muda dari tahun 1907 sampai 1994 dia hidup dalam pelayanannya sejak tahun 50, saudara. Terjadi kebangunan rohani yang besar atas Amerika. Beberapa hamba Tuhan yang kita dengar sekarang, anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, itu tidak terlepas dari pengaruh pelayanan Leonard Ravenhill ini, saudara. Tapi satu waktu dia berkata demikian dalam bukunya, "There were time I preach with fire but live with ashes." Di mana aku berkhotbah seperti dengan api atau dengan api bernyala-nyala, tapi aku hidup di dalam abu atau seperti abu. Saudara kasih Tuhan, ini menggambarkan sebuah kejujuran dan ketulusan hati, tapi kemudian ia bertobat dan kembali kepada Tuhan, kepada rencana semula dan kasih semula. Tuhan pakai dia lagi. Tapi dalam perjalanan seorang hamba Tuhan yang hebat sekalipun bisa mengalami satu kondisi, dari satu kota ke kota yang lain dia melayani. Pelayanannya seperti template, pesan yang sama, khotbah yang sama. Dia melihat orang-orang diberkati, orang-orang dijamah. Sampai pada satu saat dia sadar. Dia kehilangan apa yang paling utama. Dia kehilangan relasi sejatinya dengan Tuhan. Dan kemudian ia kembali datang kepada Tuhan, membangun persekutuan, mengurangi jadwalnya. Dan kemudian menempatkan persekutuan, relasinya dengan Tuhan di tempat yang terutama di atas segala-galanya. Tuhan bangkitkan kembali ia dalam masa tuanya. Dan ia memberkati dan mewariskan sebuah pelayanan yang besar di Amerika Serikat. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita bisa saja mengalami kondisi yang serupa. Karena kesibukan, pelayanan yang luar biasa. Tapi sebaliknya membuat hati kita kering, hiruk pikuk kegiatan, tetapi kita kehilangan keintiman. Aktivitas yang begitu banyak, tapi membuat kita kehilangan cinta sejati kita kepada Tuhan. Apapun kegiatan, apapun aktivitas kita tidak melulu tentang pelayanan. Bisa membuat kita tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk Tuhan. Karena yang tersisa hanyalah keletihan. Saudara kasih Tuhan, pesan kepada jemaat Tuhan di Efesus ini mengingatkan kita untuk meletakkan apa yang paling utama dan prioritas dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk kembali elevate in love of God, meningkatkan, naik kepada kasih Allah. Di tengah-tengah kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tuhan panggil kembali setiap kita untuk menghangatkan, mengobarkan kasih itu kembali. Sehingga ibadah kita akan berbeda, pelayanan kita akan berbeda.
kehidupan kita akan berbeda. Semuanya di-drive dan didorong oleh karena kasih sejati kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memanggil setiap kita. Kasih semula adalah satu keadaan di mana kita merasakan sebuah kesegaran, sebuah debar kasih yang luar biasa. Seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Saya berdoa setiap kita dalam kondisi kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Kepada pasangan suami dan istri. Seperti seorang mempelai yang baru saja menikah, saudara. Itu sebuah kehangatan yang luar biasa di dalam hatinya. Seperti seseorang yang baru saja mengalami hadirat Tuhan dan terlibat dalam pelayanan. Hatinya begitu membara untuk Tuhan. Suatu waktu Daud pernah berkata demikian, saudara. Siapa kegerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dalam kejayaan, dalam kehebatannya, ia mampu berkata bahwa di atas segala-galanya adalah Tuhan. Saudara, seseorang kalau sedang jatuh cinta, berjuta rasanya. Betul apa betul? Ya. Yang mereka lihat hanyalah keindahan. Yang mereka lihat hanyalah kekaguman, ketertarikan, kecantikan, ketampanan. Batuknya terasa merdu. Orang kalau jatuh cinta, saudara, pengen ketemu setiap saat. Dalam hatinya seperti itu. Apalagi yang lagi honeymoon, saudara. Bukan berjuta, saudara. Bermiliar rasanya. Yang masih nengok-nengok bingung, saya berdoa supaya saudara merasakan juga kasih yang semula. Katakan amin. Bertemu dengan cinta sejatinya. Amin. Saudara, itu sebuah kondisi di mana kita seperti tidak logis. Tapi kita memiliki sebuah perasaan yang luar biasa terhadap seseorang yang kita kasih. Demikian kasih yang semula. Yang tidak terbatas pada sebuah perasaan emosional belaka, tapi sebuah kondisi hati yang murni. Di dalam hati setiap kita kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kasih yang semula digambarkan dalam kerinduan akan hadirat Tuhan. Katakan amin. Ini ciri dari kasih yang semula. Apakah kita merindukan hadirat Tuhan? Lebih dari yang lain. Atau kita hanya datang kepada Tuhan karena kita perlu sesuatu. Jadi ada jenis doa yang disebut dengan doa wifi. Tahu doa wifi? Kalau lagi perlu akses sesuatu, dia connect ke wifi. Setelah itu sudah tidak. Jangan sampai doa kita seperti doa wifi. Lagi perlu sama Tuhan baru datang. Setiap kali kita bertemu dan bermaksud bertemu dengan Tuhan selalu dengan daftar permohonan. Apakah pernah kita datang kepada Tuhan tanpa permohonan dan hanya berkata, aku merindukan Engkau. Aku ingin hanya menyembah Engkau. Aku hanya ingin menikmati hadirat-Mu. Tuhan, seolah dari sorga berkata, perlu apa? Aku hanya perlu Engkau, Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kepada orang yang kita kasihi, kita bisa berkata seperti itu. Tapi pernahkah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan, aku sayang sama Engkau. Apakah balasan dari kasih sayang Tuhan kepada kita? Apakah kita biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan? Bukankah kita juga diminta untuk mengasihi Dia dengan kasih yang tulus? Amin, saudara. Kekristenan bukan soal kegiatan dan banyaknya pelayanan, tapi relasi antara mempelai wanita gereja dan mempelai pria. Relasi antara anak dan bapa.
So kalau kita tahu mengekspresikan kasih kita kepada orang-orang, jangan lupa ekspresikan kasih kita juga kepada Tuhan yang mengasihi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Seorang hamba Tuhan A.W. Tozer, A.W. Tozer berkata, penyembahan sejati bukan tentang meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi tentang berada bersamanya karena Dia adalah segala-galanya. Katakan amin. Ya. Dialah segala-galanya. Hanya memandang Dia. Saudara, kasih yang semula digambarkan dalam ketaatan yang lahir dari kasih. Yohanes 14:15 berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Kasih diekspresikan lewat ketaatan total kepada Tuhan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mentaati perintahku. Jadi indikator seseorang mengasihi Tuhan tinggal lihat ketaatannya kepada Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan berkata seseorang yang menyebut dirinya mengasihi Tuhan akan menuruti perintah Tuhan. Kita taat bukan soal kita bisa atau tidak bisa, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Sekalipun sulit kita taat. Ngampunin sulit gak? Balas enak. Ngampunin sulit gak? Sulit. Tapi karena kita taat, kita mau melepaskan pengampunan. Katakan amin, saudara. Sesakit apapun itu, lepaskan pengampunan. Karena kita taat. Dan yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ketaatan sebagai ekspresi kasih, tetapi juga ketaatan, kalau kita belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan, sedari awal Tuhan mengenalkan tentang ketaatan, maka saya dapat melihat bahwa ketaatan adalah jalan raya dari penyediaan, pembelaan, dan pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena ketaatan Abraham diberkati. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa dibuang dan kehilangan kemuliaan. Tapi karena ketaatan, maka menaburlah Ishak dalam Kejadian pasal 16. Karena ketaatan di negeri kering, dia mengikuti perintah Tuhan. Dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Karena ketaatan, orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Mereka menembus Laut Merah dan sampai di tanah perjanjian. Karena ketaatan Daud kepada Isai ayahnya. Dia bertemu dengan titik balik kehidupannya. Berhadapan dengan Goliat, mengalahkan Goliat. Orang merekognisi dia. Saul mengangkat dia menjadi panglima dan kemudian menjadi raja atas Israel. Karena ketaatan Yesus kepada Bapa, ia rela mati di kayu salib supaya kita yang tadinya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ketaatan kita akan membuka pintu sorga, penyediaan, pembelaan, dan pertolongan Tuhan atas setiap kita. Katakan amin, saudara. Kasih yang semula digambarkan dari antusias dalam melayani. Saudara kasih Tuhan, inilah gambaran kasih yang semula. Mari kita ingat kembali kasih kita yang semula. Ketika hujan bukanlah menjadi alasan untuk tidak ibadah. Ya, bahkan ongkos tidak lagi menjadi kendala untuk datang beribadah. Kalau saya bisa jalan, saya jalan. Apakah kita masih mengingat masa-masa seperti itu? Kegiatan yang lain tidak lagi menjadi alasan untuk kita memindahkan ibadah kita. Tuhan di atas segala-galanya. Kita yang melayani Tuhan, ya, hobi tidak lebih penting dari pengabdian. Tapi apa yang aku dapat lakukan untuk Tuhan dimanapun aku ditempatkan. Pelayanan tidak menyoroti jabatan, tidak soal kita mendapatkan penghargaan dan pengakuan.
Tapi aku mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ketika kita diselimuti oleh kasih yang semula, kita tidak lagi mencari pengakuan. Kita tidak lagi mencari afirmasi. Kita tidak lagi mencari posisi. Tapi apa yang dapat aku lakukan untuk Tuhan. 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang nilai. Minggu yang lalu juga berbicara tentang nilai sesuatu yang kita anggap lebih penting. Yang kepadanya kita rela berkorban. Maka kita dapat bertanya. Ya, hal yang serupa yang memiliki hubungan korelasi dengan firman Tuhan hari ini. Apakah yang kita anggap penting? Yang kita rela menyingkirkan yang lain untuk sesuatu yang penting. Apakah yang kita anggap penting? Yang kita rela mengantri cukup panjang. Ya. Saya berdoa setiap kita dikobarkan kembali oleh kasih yang semula. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Ya. Jadi hujan tidak menjadi kendala buat kita. Kita akan cari jalan untuk datang ke rumah Tuhan. Sebab 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Jangan sampai hujan lebih sering ke gereja daripada jangan sampai payung lebih sering ke gereja daripada saudara. Katakan amin, saudara. Kasih yang semula bukan tentang seberapa besar pelayanan kita, tapi seberapa dalam cinta kita kepada Tuhan. Mengapa kasih menjadi dingin, saudara? Dikatakan tadi kata melepaskan, saudara, ya, atau kata apimei tadi, atau membiarkan pergi. Saudara, kasih kepada Tuhan tidak padam dalam semalam, tidak. Tapi perlahan-lahan meredup karena berbagai sebab. Ya. Tidak selalu tampak jahat di permukaan. Saudara, apakah kita berkata jahat orang yang skip ibadah 1 kali 2 kali? Kayaknya enggak lah ya. Mungkin dia ada ya halangan dan lain sebagainya. Kita tidak akan berkata hal itu hal yang jahat. Dan sering sekali tidak dimulai dengan hal-hal yang jahat. No. Ya. Bahkan orang-orang di Efesus tidak memulai dengan hal-hal yang jahat, tapi hal yang menjadi biasa. Tapi kemudian bisa beranjak kepada hal-hal yang jahat yang dianggap biasa. Pelanggaran kecil yang dinormalisasi mulai biasa. Lambat laun sudah terlalu jauh dan dalam. Mereka telah kehilangan kasih mereka. Mereka hambar, mereka tersesat dalam perjalanan mereka. Mereka kehilangan koneksi, mereka telah terlalu jauh dari sumber kasih tersebut. Tiada jalan lain kecuali mereka dengan sadar dan rela hati mendekat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saya tadi minta tolong ya diambilin batu, bukan buat lempar, saudara ya. Batu kalau didekatkan dengan api dia akan tetap hangat, bahkan sangat panas seperti gambar yang kita lihat, saudara. Andai kata ini api, ya, kering, hangat, panas seperti cinta mula-mula. Ya. Tapi ketika batu ini dibuang menjauh, perlahan, saudara. Semakin lama semakin jauh dari sumber api tersebut. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Lambat laun dia mulai dingin, mulai dingin. Ya. Dia tidak lagi dekat dengan api unggun, dia mulai dingin. Beberapa batu teronggok di bawah pohon, di balik batu yang lebih besar lainnya, saudara. Apa yang terjadi? Batu ini mulai berembun, permukaannya mulai lembab, dan seterusnya batu ini akan mulai berlumut. Ya. Masih tetap batu, tapi kehilangan kehangatannya. Masih tetap batu, tapi ia telah diselimuti oleh lumut-lumut yang menghalanginya untuk melihat hal yang luar biasa. Yang membuat kehidupannya justru lebih dingin dan tidak memiliki kehangatan lagi. Saudara kasih Tuhan,
Sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai kita kehilangan kasih kita yang semula. Katakan amin. Perhatikan hal-hal yang sederhana, ibadah, persekutuan kita kepada Tuhan. Jangan menjadi kenomor sekian. Tapi jadikanlah itu prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai ibadah menjadi rutinitas bukan karena kerinduan. Jangan sampai pelayanan menjadi beban. Waduh, jadwal lagi. Harusnya adalah sukacita. Jangan sampai kita kehilangan gairah dalam doa. Aduh, benara lagi. Aduh, healing worship lagi. Ya. Jangan sampai kita kehilangan kehangatan kita. Lantas apa yang menyebabkan kita kehilangan kasih kita yang semula, saudara? Yang pertama, kesibukan yang menggantikan relasi. Saya kutip sebuah ungkapan, berhati-hati, setan tidak perlu membuatmu membenci Tuhan, cukup membuatmu terlalu sibuk untuk mengingat Dia. Ada akronim dari kata sibuk dalam bahasa Inggris, busy, B-U-S-Y, being under Satan yoke, di bawah kontrol atau belenggu setan. Itu akronim atau ungkapan yang sering dipakai. Sebab itu berhati-hati. Saudara, anak-anak Tuhan yang ditakuti oleh si jahat. Kalau dia tidak bisa membuat engkau membenci Tuhan, dia akan membuat engkau sibuk dan tidak punya waktu untuk mengingat Dia. Ketika lepas relasi, kehilangan komunikasi, dan menjadi canggung kepada Tuhan, lama-lama kita tidak paham bahasa Tuhan dan Tuhan tidak mengerti siapa kita. Akhirnya kita berjalan dalam pengertian kita sendiri. Alih-alih berjalan dalam hikmat dan terang firman Tuhan. Sebab itu mari kita kembali seperti di tengah tahun 2025, di akhir bulan Juni, selesai semester pertama dan masuk semester kedua. Kita kembali mengevaluasi kondisi kehidupan kerohanian kita. Jangan biarkan aktivitas menggantikan keintiman kita dengan Tuhan. Yang berikutnya, apa yang menyebabkan seseorang kehilangan kasih yang semula? Belajar dari jemaat Tuhan di Efesus, kekecewaan. Kekecewaan muncul dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Apakah terhadap pemimpin rohani, sesama pelayan, sesama anak-anak Tuhan? Apakah kepada gereja? Saudara kasih Tuhan, ketika tersinggung, tidak dihargai, tidak dikhianati, orang bisa kecewa. Dan kemudian kekecewaan itu membuat mereka pudar kasihnya. Mereka kecewa kepada orang-orang di sekitar mereka. Hati mereka bisa menjadi pahit dan kasih pun menjadi padam. Saudara kasih Tuhan, gereja kita harus lihat dan kita harus pahami, ya, harus belajar melihat bahwa gereja bukanlah sebagai tempat tanpa luka, tapi gereja adalah tempat komunitas penyembuhan. Artinya orang-orang terluka yang harus disembuhkan. Katakan amin, saudara. Ada orang yang disembuhkan dalam satu hari. Ada orang yang harus diminta datang lagi oleh dokter. Ada orang yang harus dibedah untuk proses kesembuhannya. Jadi ketika kita pergi ke rumah sakit, kita tidak expect bertemu dengan orang-orang sembuh atau orang-orang tanpa sakit. Tapi secara sadar kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan dokter. Yang setuju katakan amin. Kita kita harapkan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Orang-orang yang terluka, orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang hancur. Tapi sering sekali kita berharap bertemu dengan malaikat yang ada di samping kiri kanan kita. Sehingga kita mulai kecewa ketika ada orang yang mungkin menyakiti kita. Kita kecewa dengan gereja yang kurang memperhatikan kita. Kita kecewa dengan orang di kiri kanan kita. Kita kecewa dengan orang yang senggol mobil kita di parkiran depan sana. Saya nggak ke gereja lagi deh minggu depan. Saudara kasih Tuhan, ini masalah perspektif kita.
Ini adalah tempat di mana kita bersama-sama mengenal Tuhan, diubahkan, disembuhkan dari luka, dari kehancuran kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Di mana tempat orang-orang kudus, saudara? Di sorga nanti. Amin. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita melihat ada kekurangan, justru ini adalah tempat yang tepat di mana mereka berada. Kalau ketemu dengan orang-orang yang masih nyelekit, yang masih tajam ucapannya, ketemu di gereja, duduk di depan, pas pula di samping saudara, katakan puji Tuhan, dia berada di tempat yang tepat. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, sebab kalau kita berharap kepada manusia kita akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Katakan amin. Bedanya kasih dan benci, ya fans dan haters itu ada bedanya, saudara. Ketika seorang sedang jatuh cinta, ia hanya akan melihat kebaikan dalam pasangannya. Segala kelemahan tertutupi oleh kasih. Namun ketika hati dipenuhi kepahitan, kekecewaan dan kebencian, bahkan perbuatan baik pun akan terlihat buruk dan mencurigakan. Sebab itu penuhi hati kita dengan kasih. Kalau hati kita penuh dengan kasih, tidak ada tempat untuk membenci. Kalau hati kita dipenuhi kebencian, sayang sekali, tidak ada tempat untuk mengasihi. Isi hati kita dengan kasih. Sapa kanan kiri saudara, katakan sarange. Amin, saudara. Mengasihi. Yang terakhir, saudara, karena kelelahan secara rohani, sibuk dalam pelayanan, ya, dosa yang tersembunyi, hati-hati, ya, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan mengampuni setiap kita. Pengakuan yang jujur dari Ravenhill membawa restorasi dan transformasi dalam pelayanannya. Dibutuhkan kerendahan hati. Kejujuran Alkitab dalam menjelaskan dosa Daud. Ada banyak orang mengomentari Alkitab, kenapa yang jorok seperti ini ditulis di Alkitab? Bukankah Alkitab adalah yang suci? Justru karena kesuciannya tidak perlu ada yang ditutupi. Bahkan dosa Daud diungkapkan secara gamblang dan jelas di situ. Karena dia manusia. Tetapi yang paling penting adalah setelah itu dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bahkan doanya dalam Mazmur pasal 51 dia ungkapkan kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, datang kepada Tuhan, tangannya terbuka menyambut setiap kita. Let us return. Saya tutup dengan sebuah ungkapan, sebuah peristiwa Yesus dan Petrus dalam Yohanes pasal 21:15. Saudara tahu siapa Petrus? Tahu ya, apa yang dia lakukan? Tahu ya. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia panggil Petrus di makan siang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dia panggil, Pit, come on. Mereka menyendiri dan kemudian Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya aku mengasihi engkau Tuhan. 3 kali ditanyain. Saudara, bukan Yesus tidak tahu siapa Petrus. Yesus bisa saja bertanya, kamu ingat apa yang kamu lakukan kepada saya? Kamu ingat yang dahulu kamu luar biasa bela saya, tiba-tiba lari ketika saya dalam keadaan pahit, ketika saya disiksa. Saudara kasih Tuhan, Yesus tidak ingatkan itu. Tapi Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Dan setelah itu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, apapun keadaan kita. Kalau Ravenhill berkata, ia berkhotbah dengan api tapi hidup dengan abu. Jangan khawatir, sekalipun kita abu, bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa hidupkan kita kembali dan nyalakan kasih kita kembali. Tuhan tidak terlalu concern dengan masa lalu kita, sama seperti ia tidak concern dengan masa lalu Petrus. Tapi yang Tuhan concern, apa yang dia mau lakukan dalam dan melalui kehidupan kita untuk di masa yang ada di depan kita. Sebab itu putuskan hari ini supaya kaki Dian itu tidak diambil daripada kita. Tapi tetap bersama-sama dengan kita sampai pada akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang lain akan lenyap tapi kasih akan tinggal tetap dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan terbuka di hadapan Tuhan meminta belas kasihan Tuhan. Melawat menghangatkan kita kembali. Haleluya.
My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. For you hold the keys to my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. My first love is Jesus. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. For you hold the keys to my life. Mari dengan segenap hati. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love.
Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Makasih. Thank you Lord. Engkau yang melawat umat-Mu, Engkau yang mengunjungi mereka. Ini adalah tentang Engkau dan setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kobarkan kasih itu kembali dalam hati kami. Yang membuat segala sesuatu tidak lebih penting selain Engkau Tuhan. Yang membuat segala sesuatu tidak lebih menyenangkan selain Engkau Yesus. Engkau menjadi tujuan dan segala-galanya dalam hidup kami. Kami lakukan segalanya untuk Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan. Kami bekerja, kami melayani. As a father, as a mother, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Untuk Tuhan. Kami yang melayani untuk Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih melayani karena motivasi yang lain. Makasih Tuhan. Lawat setiap kami. Oh, Jesus. Mari terima kasih Tuhan. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how